Sarana SHMH kami persilakan. Perahu berlayar menuju pelabuhan, singgah sejenak di tepi dermaga. KUHP nasional wujud pembaruan menuju keadilan yang lebih bijaksana. Bapak dan Ibu yang saya hormati, yang paling utama yang saya harus menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya dari Ibu Gubernur Jawa Timur yang pada kesempatan ini berhalangan untuk hadir karena adanya kegiatan yang betul-betul tidak bisa beliau tinggalkan. Kami mendapat mandat untuk menyampaikan sambutan beliau dalam forum yang berbahagia ini. Izin yang terhormat Bapak Wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Kemasyarakatan Republik Indonesia, sekaligus Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Pradi, Bapak Profesor Dr. Dr. Hasibuan SHMMCL, beserta staf khusus bidang isu strategis Bapak Dr. Anies Karyono SHMU. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Surabaya sekaligus sebagai narasumber Bapak Suhartanto SHMH, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Jawa Timur Bapak Novianto Sulastono SHMH, Bupati Gresik Bapak Haji Fandi Ahmad Yani SE MNB, Ketua Harian DPM Pradi Bapak R. Drianto Prihartono SHMH, Wakil Bupati Gresik Bapak Dr. Haji Aslukul Alif MKes MM MHD, Forkopimda Kabupaten Gresik yang hadir atau yang mewakili, Ketua DPRD Bapak Muhammad Syahrul Munir SSMU, dan Dim 0817 Bapak Letkol Infantri Fadli Subur Karamahan SOS, Kepala Kejaksaan Negeri Bapak Yanuar Utomo SHMU, Ketua Pengadilan Negeri Gresik Ibu Ahmad Rifai SHMH, Wakapolres Bapak Kompol Syabda Puru Saputra, Dekan Fakultas Hukum UNER yang tadi diwakili oleh Profesor Ivan, para narasumber pada kegiatan pagi hari ini, Advokat Pengurus DPN Pradi Bapak Profesor Dr. Insinyur Firmanto Harsana SH MMMH CLA, Dosen Fakultas Hukum UNER Bapak Dr. Maradona SH LLM, Kepala Divisi Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Kanwil Kementerian Hukum Jawa Timur Ibu Titi Setiawati SHMH, para Kepala OPD Provinsi Jawa Timur yang hadir pada kesempatan hari ini, Pak Bakhorwil Bojonegoro, Sekda Kabupaten Gresik Bapak Insinyur Ahmad Wasil Miftahul Rahman MT, para Rektor perguruan tinggi swasta yang hadir, Rektor Universitas Wijaya Putra Bapak Dr. Budi Endarto SHMU, Rektor Universitas Muhammadiyah Gresik Bapak Profesor Dr. Khoral Anwar SPD MPD, Rektor Universitas Gresik Unkres Ibu Dr. Rizky Dwi Prameswari MKes, Rektor Universitas Internasional Semen Indonesia (UISI), Bapak Dr. Eka Ananta Sidarta SE MMAK CA CFRA CBV, Rektor Universitas Sunan Giri Gresik Bapak Profesor Dr. Mas Puri MSI, para dekan perguruan tinggi swasta yang hadir dari Universitas Muhammadiyah Gresik, Universitas Gresik, Universitas Internasional Semen Indonesia, Universitas Sunan Giri Gresik, Universitas Wijaya Putra, Ketua Ikatan Notaris Indonesia ini Gresik Bapak Agil Suwarto, Ketua Ikatan Pejabat Pembuat Akte Tanah Pengurus Daerah Gresik Bapak Raditya Eko Hartanto, para Ketua DPC Pradi Jawa Timur, para hadirin yang
berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, swastiastu, namo buddhaya. Salam kebajikan, rahayu. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Kuasa, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk bisa hadir dalam acara yang luar biasa, seminar nasional dengan tema implikasi pemberlakuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan peran aparat penegak hukum dalam penegakan hukum pidana. Atas nama pemerintah Provinsi Jawa Timur, saya menyampaikan selamat datang dan terima kasih atas kehadiran Wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan, Profesor Dr. Oto Hasibuan, SHMM. Kehadiran Bapak merupakan wujud perhatian bagi kami di Jawa Timur. Selanjutnya saya juga memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Dewan Pengurus Cabang Pradi Gresik yang bekerjasama dengan Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Fakultas Hukum Universitas Wijaya Putra, dan didukung oleh pemerintah Kabupaten Gresik atas terselenggaranya seminar nasional ini. Seminar nasional ini merupakan forum strategis yang menghubungkan gagasan akademik dengan kebutuhan praktis pelaksanaan sistem norma pidana yang baru. Seminar ini sekaligus menjadi titik temu antara pemerintah, aparat penegak hukum, akademisi, dan praktisi hukum. Bapak, Ibu, dan hadirin yang berbahagia, seminar ini memiliki relevansi strategis di tengah persiapan implementasi penuh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada bulan Januari tahun 2026. KUHP nasional membawa 4 misi perubahan mendasar, yakni dekolonialisasi, demokratisasi, konsolidasi, dan harmonisasi. Sehingga transformasi KUHP bukan hanya proses legislasi, tetapi juga rekonstruksi sistem hukum pidana Indonesia menuju model yang lebih modern, rasional, dan berbasis nilai konstitusional. KUHP nasional ini bukan sekedar mengganti kerangka normatif yang telah berusia lebih dari 1 abad, melainkan juga menggeser paradigma pemidanaan. KUHP ini tidak hanya sekedar bersifat represif atau ajang pembalasan, tetapi berorientasi pada restoratif dan reintegrasi sosial, serta didukung oleh sistem yang progresif, proporsional, dan berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia. Untuk itu, implementasi KUHP nasional menuntut kesiapan seluruh rantai aparat penegak hukum, mulai dari penyidik, jaksa, hakim, hingga advokat. Seluruhnya wajib melakukan pemutahiran pemahaman, baik secara konseptual, metodologis, maupun praktis terhadap norma baru ini. Hal ini penting agar implementasi KUHP dapat berjalan secara konsisten, adil, dan sejalan dengan tujuan pembentukannya. Selain itu, penyelenggaraan seminar ini juga selaras dengan visi Jawa Timur sebagai gerbang baru Nusantara. Jawa Timur adalah pintu menuju ibu kota Nusantara, sekaligus gerbang ekonomi utama bagi Indonesia Timur. Posisi strategis ini hanya dapat ditopang oleh sistem hukum daerah yang kuat, modern, dan adaptif. Hadirin yang saya hormati, dalam rangka menyambut implementasi KUHP nasional, Jawa Timur siap semakin teguh melangkah dengan filosofi kerja Jatim Bisa, yang berarti berdaya, inklusif, sinergis, dan adaptif. Jatim Bisa ini merupakan kerangka filosofis kerja yang akan turut berkontribusi agar penegakan hukum berjalan secara modern, manusiawi, dan responsif. Berdaya berarti percaya diri dan mandiri dalam mengoptimalkan potensi lokal. Inklusif menandakan tidak ada masyarakat yang tertinggal. Sinergis menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor, yang mana dalam bidang hukum kolaborasi yang dimaksud adalah antara pemerintah daerah, penegak hukum, akademisi, dan masyarakat sipil. Terakhir, adaptif menjadi prinsip yang memandu Jawa Timur untuk selalu berinovasi tanpa kehilangan jati diri. Sejalan dengan hal tersebut, pemerintah Provinsi Jawa Timur berkomitmen mendukung implementasi KUHP nasional melalui penguatan ekosistem penegakan hukum yang kolaboratif. Komitmen ini telah diwujudkan melalui penandatanganan nota kesepakatan dengan Kejaksaan Tinggi Jawa Timur tentang
kolaborasi penanganan terhadap pelaku dan korban serta keluarga pelaku tindak pidana yang perkaranya diselesaikan berdasarkan keadilan restoratif. Saat ini kami juga sedang dalam proses finalisasi pembahasan kerjasama dengan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Timur mengenai penunjukan aset dan fasilitas pemerintah provinsi sebagai lokasi pelaksanaan kegiatan sosial. Hal-hal tersebut merupakan wujud komitmen pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk dapat terus aktif sebagai penggerak transformasi. Sekaligus turut mendorong bahwa negara tidak sekedar menghukum, tetapi juga sebagai penyelenggara tatanan yang memungkinkan manusia kembali menemukan tempatnya dalam komunitas sosial. Dengan membuka ruang kolaborasi dalam penanganan pasca restoratif justice maupun pidana kerja sosial, negara hadir untuk mewujudkan harmoni sosial. Selain itu juga memastikan setiap sanksi tidak berhenti pada pembalasan, melainkan bergerak menuju hukum nasional yang lebih adil, beradab, dan manusiawi. Sekian dan terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa ditandatangani. Kami mengucapkan terima kasih kepada Kepala Biro Hukum Senda Provinsi Jawa Timur atas sambutan yang